Ba. Hai, selamat siang. Kami dari kelompok terdiri dari Rafiq Ardra. Bikso Relana, Adisti Juliani, Michelle Esther. Akbar Gibran. Boy Bangap. Hari ini kita akan melaksanakan One Day with Media Relation Expert. Kita sekarang ada di mana nih teman-teman? Balai Kota Bogor. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Pak Toto. Kami Siang. dari teman-teman Universitas Pajajaran. Ya. Apa kabarnya nih Pak Toto hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Sebelum kita memulai siniar pada siang hari ini, Bapak Ya. boleh perkenalan dulu ke kamera nih Pak. Oh baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Toto Sugiarto. Saat ini saya bekerja di pemerintah Kota Bogor untuk membantu memfasilitasi bagaimana komunikasi kita kepada publik. Kira-kira seperti itu. Baik, langsung kita mulai aja ya Pak ya, Ya. mungkin wawancaranya. Yang pertama nih Pak, bagaimana sih Pak kegiatan Bapak sehari-hari sebagai seorang media relation expert? Apa saja tugas yang Bapak lakukan di setiap harinya Pak? Sebenarnya ada dua kegiatan. Ada kegiatan rutin yang memang sudah teragendakan di dalam jadwal sehari-hari. Terutama fokusnya kami di jadwal pimpinan tentunya ya. Pimpinan kami itu ada 3, ada Pak Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota, dan Ibu Sekretaris Daerah Kota Bogor. Nah itu jadwal yang memang sudah rutin yang kita akan laksanakan melalui agenda-agenda yang resmi. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan yang dibuat itu secara insidental. Misalnya tiba-tiba ada rapat, harus ada pertemuan, harus ada diskusi. Nah itu kami ikuti juga semua perkembangannya. Kira-kira gitu kegiatannya. Baik. Baik, di era yang berkembang ini bagaimana sih Bapak menilai perubahan dalam dinamika media dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pendekatan Bapak dalam pekerjaan media relation? Ya tentunya sangat signifikan ya perubahan di dalam media kali ini, di mana kita tidak menggunakan banyak media mainstream, tapi kita sudah beralih ke media sosial, digital, yang dimana pendekatan juga punya pendekatan khusus tentunya, dan ini kita berharap pemerintah Kota Bogor bisa mengikuti tren yang ada, di mana bisa mengikuti bagaimana arus di masyarakat, di mana masyarakat itu sekarang sudah juga banyak menggunakan media-media yang saat ini new media, yaitu media sosial. Nah di media-media baru ini kami mengikuti trennya, makanya pemerintah Kota Bogor akan selalu update melalui kanal-kanal media sosialnya kita, seperti contohnya Instagram. Nah dari situlah warga Bogor bisa mendapatkan informasi. Selain itu juga kami punya juru bicara digital, jubir digital di masing-masing instansi, di masing-masing OPD, di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Mereka juga menjadi sarana untuk melakukan penyebarluasan informasi dalam konteks media kepada publik. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti dalam konteks media digital ini Bapak juga harus berhubungan dengan rekan-rekan media digital ya Pak ya? Ya tentu. Apa sih strategi Bapak atau apakah ada pendekatan khusus yang Bapak lakukan dalam berhubungan dengan rekan-rekan media tersebut? Dan bagaimana memelihara hubungan yang kuat dengan para rekan-rekan media? Oke, kalau kita juga bagi 2 ya. Jadi ada rekan-rekan teman-teman media yang juga dalam konteks media konvensional, memang sudah lama seperti media koran, televisi itu tetap relasinya tetap dibangun gitu. Tapi juga kami juga membangun relasi dengan media-media baru, terutama di sini kita coba bekerja sama dengan influencer tentunya untuk bisa memahami konteks supaya masyarakat yang mengikuti influencer-influencer tersebut bisa mengetahui, bisa update terkait dengan perkembangan informasi dan juga bagaimana sih terkait dengan pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bogor tentunya, seperti itu. Dalam konteks tersebut pasti ada perbedaan perspektif kan Pak antara Bapak yang instansi yang Bapak wakili dan jurnalis yang meliput berita. Bagaimana sih cara Bapak menjembatani antar perbedaan perspektif tersebut? Kuncinya sih di komunikasi ya. Tentunya kita harus membangun komunikasi yang bukan hanya komunikasi formal, tapi yang paling penting komunikasi informal yang kami bangun, dan itu selalu sustain, berkelanjutan, continue. Jadi komunikasi itu dibangun tidak dalam suasana-suasana atau sekat-sekat yang terlalu formal, tapi kita bangun dalam ruang-ruang, misalnya sambil ngopi, sambil makan, sambil santai. Jadi ruang komunikasi itu selalu terbuka, sehingga menjembatani, menjadi bridging lah kira-kira gitu ya, dalam konteks bagaimana kita bisa mendengarkan masukan, aspirasi, juga informasi-informasi dari teman-teman media. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah untuk ke komunikasi yang sustain ya Pak, untuk komunikasi yang berkelanjutan, bagaimana Bapak
bisa memastikan komunikasi yang efektif, Pak, dalam komunikasi kontinu yang sudah Bapak lakukan? Ya, yang kami laksanakan bukan hanya berdasarkan pengalaman, juga berdasarkan riset gitu ya, kira-kira gitu ya. Bahwa komunikasi yang sustain, yang benar-benar efektif itu dilakukan melalui komunikasi informal sekali lagi. Jadi komunikasi itu kita bangun terus-terusan setiap hari, pagi, siang, sore, malam, ada kebutuhan apa kita coba penuhin. Lalu kita sambil santai, sambil ngopi. Kebetulan juga di pemerintah Kota Bogor kan ada beberapa tempat yang menjadi tempat berkumpul teman-teman media. Di pemerintah Kota Bogor ini, di Balai Kota Bogor ini ada tempat berkumpul. Di Gedung Dewan juga ada tempat berkumpul teman-teman media. Dan di sana kita bisa bertukar informasi, bertukar berbagai macam lah, kira-kira gitu ya, untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman baru. Dengan cara apa? Informal communication tadi. Jadi komunikasi informal itu kita bangun, ngopi, santai gitu loh, ketawa-ketawa gitu. Jadi jangan dalam kerangka harus dalam ruang redaksi, ruang rapat, ruang formal, tidak. Tapi ruang-ruang yang memang kita ciptakan sesantai mungkin. Dan itu komunikasi sangat efektif. Sangat efektif ya, Pak. Jadi singkatnya, untuk memastikan bahwa komunikasi sustain itu terus berlanjut, terus continue ya, Pak, dan memastikan juga bahwa komunikasi yang dijalin antara Bapak dan juga jurnalis itu berlangsung efektif adalah dengan menggunakan informal communication ya, Pak. Ya, betul. Baik, mungkin cukup sekian senior siang hari ini. Saya dan teman-teman berterima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak berikan. Semoga pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawaban Bapak bisa bermanfaat untuk kami ke depannya. Amin. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama.